Salam jumpa. Saat ini banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahaya besar yang mengintip mereka. Bahaya besar tersebut adalah adanya tipu daya iblis dengan berbagai bentuk untuk memutarbalikkan fakta tentang kebenaran. Dan lebih parahnya lagi, manusia lebih mempercayai apa yang dikondisikan si iblis daripada apa yang diinginkan Tuhan. Bukankah memutarbalikkan fakta tentang kebenaran itu pertama kali dilakukan oleh iblis terhadap Hawa? Kalau kita membaca dengan teliti proses terjadinya dosa di dalam diri manusia yang terdapat di dalam Kejadian 3, 1-7, dimulai dengan memutarbalikkan fakta kebenaran. Dalam Kejadian 2, 17, dengan tegas dikatakan, jika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, ia akan mati. Tetapi, iblis mengatakan, jika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, ia tidak akan mati, bahkan mereka akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3, 4-5. Jelas terjadi pemutarbalikan fakta yang dilakukan iblis. Yang menjadikan kondisi semakin buruk adalah respon manusia yang lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh iblis daripada apa yang difirmankan Tuhan. Ternyata tipu muslihat iblis yang memutarbalikkan fakta tentang kebenaran masih terus berlangsung sampai saat ini. Bahkan mungkin sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Manusia pada saat ini telah berusaha untuk mengaburkan arti dan esensi dosa sehingga tidak terlihat menakutkan. Banyak orang, termasuk di dalamnya orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan Yesus, masih begitu nyaman hidup dalam dosa. Mengapa demikian? Karena dosa dilihat sebagai suatu pengetahuan yang sudah ketinggalan zaman. Jika ada pengertian kebenaran yang baru, maka kebenaran yang lama dianggap salah dan dianggap sebagai dosa. Dosa juga hanya dimengerti sebagai penyakit, sesuatu yang berada di luar manusia, dan jika manusia berbuat dosa, maka kesalahannya bukan karena kesalahan manusia. Ketika manusia berbuat kesalahan itu disebabkan dari lingkungan yang jahat. Iblis telah memutarbalikkan fakta, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, namun karena lingkungan di mana ia hidup sudah tercemar, maka hal ini kemudian berdampak dalam hidupnya. Kejadian 6:5. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jelas dikatakan bahwa manusia kecenderungan hatinya menghasilkan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tahta dosa berada di dalam hati manusia yang kemudian mempengaruhi pikiran, kemauan, dan perasaannya yang dinyatakan di dalam tubuh. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus melalui iman, kita harus senantiasa waspada terhadap segala bentuk tipu daya iblis yang suka memutarbalikkan kebenaran, terutama kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita harus kristis, jangan mudah percaya untuk setiap pengajaran yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. 1 Yohanes 4:1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oleh sebab itu kita perlu mengujinya terlebih dahulu sebelum kita terima sebagai kebenaran. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa.